Selamat bergabung kembali di channel saya. Hari ini akan saya penuhi DM dari sahabat kalian untuk memprediksi apakah di bursa calon presiden tahun 2024 ada seorang Satria Piningit yang ikut dalam pencalonan di bursa presiden nanti. Namun sebelumnya akan saya cerita dulu ya, Sebelum saya menjadi YouTuber ini, saya kan dulunya sering sekali berkunjung ke tempat-tempat situs sejarah. Apalagi rumah saya kan di Jawa Timur. Untuk ke Trowulan, untuk ke Mojokerto atau situs-situs sejarah di sekitar daerah saya begitu banyak. Dan waktu itu saya dapat petunjuk untuk datang ke Jolotundo. Jolotundo ini merupakan pemandian yang dibuat oleh Raja Udayana, diperuntukkan untuk putranya Raja Airlangga. Dan ini merupakan cikal bakal kerajaan Jawa Timur, cikal bakal dari kerajaan Mojopahit nantinya. Kerajaan yang bisa dikatakan mendunia, dikarenakan kerajaan Mojopahit ini bisa menguasai beberapa daerah sampai di luar negeri. Dan di situ saya meditasi tengah malam. Kemudian saya dapat petunjuk sebuah perlambang, ada matahari besar. Matahari besar ini gede bulat ya, bisa dikatakan seperti bulan rembulan yang sedang purnama, seperti bulan purnama, tapi ini matahari berada di atas sebuah istana. Istananya itu masih sunyi, masih lenggang, kemudian yang ada hanya para danyang-danyang saja yang sudah mempersiapkan perhelatan agung, semacam akan ada upacara agung di istana tersebut. Dari meditasi di Jolotundo ini saya mendapatkan petunjuk lagi sebuah nama, yaitu Tirta Kamandanu. Saat itu saya nggak ngerti kalau Tirta Kamandanu itu adalah sebuah situs dari peninggalan Prabu Jayabaya yang berada di Kediri. Akhirnya saya ke tempat di petilasan Prabu Jayabaya tersebut. Tengah malam saya meditasi. Di situ saya ada penglihatan yang nongol itu kok bukan Prabu Jayabaya, tapi Prabu Siliwangi. Makanya saya mengartikan ternyata Prabu Siliwangi ini adalah reinkarnasi dari Prabu Jayabaya. Saya mengartikan seperti itu. Kemudian di situ saya dapat penglihatan ada naga bumi, naga air, dan naga langit bergejolak. Yang saya mengartikan adanya bencana yang akan terjadi di negara Indonesia. Dari ritual saya di Jolotundo sampai ke Kediri, saya bisa menyimpulkan, mengartikan jika adanya Satria Piningit nanti akan ada semacam kejadian besar yang terjadi di negara kita yang berupa bencana. Karena tadi ada naga bumi yang keluar, naga air keluar, naga udara keluar, yang bisa diartikan adanya elemen-elemen yang bergejolak yang berupa bencana yang akan terjadi di negara Indonesia. Dan itu memang sudah kita alami. Kemudian di penglihatan di Kediri ini saya diperlihatkan sosok Prabu Siliwangi dan sosok leluhur kita. Ada leluhur kita yang menangis. Leluhur ini bisa diartikan kita terlahir di kondisi saat ini dengan ras yang macam ini, yang mungkin saya bilang saya adalah pribumi. Tapi pribumi itu ternyata gabungan dari beberapa ras ya. Kalau aslinya dari suku di Indonesia ini adalah ras Melanesia, seperti orang Papua. Kalau saya baca-baca seperti itu. Dan saat ini seperti ras Jawa, seperti saya yang mungkin ada kulitnya yang agak putih, ada yang agak gelap, itu karena sudah ada perpaduan dari ras Mongol, ras Cina, atau ras India juga, dan lain sebagainya. Karena sebenarnya di zaman kerajaan dulu, kerajaan India dan kerajaan Cina sudah ada
hubungan dagang dengan kerajaan di negara Indonesia. Dan ini juga saya buktikan saat saya berkunjung di Candi Singosari yang merupakan peninggalan di era kerajaan Singosari, di mana saya ada penglihatan sosok Gendedes. Sosok Gendedes ini orangnya tinggi, putih, wajahnya oval, dan sukanya memakai baju berwarna kuning. Di mana baju berwarna kuning ini bukan buatan dari kerajaan Singosari, tapi buatan dari kerajaan luar yang melakukan perdagangan dengan kerajaan Singosari. Dari sini bisa disimpulkan saat itu sudah ada interaksi dagang kerajaan di Indonesia dengan kerajaan di luar negeri. Makanya terjadilah perbauran suku yang menjadikan kita seperti ini. Jadi kalau kalian misalnya membenci suku ini, etnis ini, sesungguhnya itu adalah salah besar. Nah, ketika kalian membenci misalnya etnis Chinese untuk saat ini, itu juga salah besar, karena di dalam tubuh kalian juga mengalir DNA orang Chinese di zamannya dulu, sehingga membentuk kita seperti ini. Makanya waktu saya ritual di kerajaan di Petilasan Jayabaya, menangis leluhur kita itu, menangis. Hargailah perjuangan leluhur. Perjuangan leluhurmu ini berasal dari beberapa etnis yang berpadu sehingga terciptalah ras seperti kita ini. Jadilah orang-orang yang saling bisa menghargai ras satu sama lain. Jadi saling menghargai antar suku, maksudnya seperti itu, untuk tercipta semacam persatuan dan kesatuan, dan jangan mudah diombang-ambing atau diprovokatif dengan kebencian-kebencian yang bisa mengoyak-ngoyak persatuan negara Indonesia. Jadi intinya seperti itu. Jadi guys, bisa disimpulkan kalau Satria Piningit itu akan hadir ketika sudah terjadi bencana alam. Nah, terus Satria Piningit itu hadir ketika dalam keadaan rawan. Karena di sini tadi ada semacam leluhur menangis yang bisa diartikan persatuan ini sudah terkoyak. Anak muda sudah tidak menghargai leluhur, sudah tidak ada budi pekerti. Jadi tatanan peri kehidupan itu sudah amburadul. Makanya hadirlah Satria Piningit ya. Di saat kondisi-kondisi yang seperti itu. Itu menurut pendapat saya, menurut penglihatan saya. Ini yang saya lihat dari penglihatan saya. Tapi datangnya kapan? I don't know. Saya tidak tahu. Bisa sewaktu-waktu. Kalau dirasa saat ini kan negara Indonesia sudah sampai mengalami bencana yang begitu dahsyat, dari tsunami Aceh, kemudian beruntun bencana besar yang sudah dialami. Dan saat ini juga ada COVID. Nah, satu lagi yang perlu diwaspadai adalah cuaca ekstrim. 2 hari yang lalu saya ada penglihatan kalau akan terjadi banjir lumpur yang akan membawa korban jiwa. Karena dalam penglihatan saya saya diperlihatkan adanya sebuah rumah kayu yang sudah dimasuki lumpur dan ada mayat yang tersangkut di pintunya, ya. Itu penglihatan pertama. Penglihatan kedua, akan terjadi banjir di perkotaan yang tingginya setinggi kepala manusia lebih. Dan saya diperlihatkan adanya tangan yang minta tolong seperti ini di atas permukaan air. Kenapa bisa banjir? Dikarenakan hujan yang tidak reda-reda, kemudian air meluap sehingga aliran air dari daratan tidak bisa tertampung di lautan, sehingga terjadinya banjir, dan banjir itu sulit untuk surutnya karena air laut meluap. Nah, ini harus diwaspadai juga ya, sebelum musim hujan tiba harus ada pembenahan sehingga apa yang saya lihat tidak sampai terjadi, bisa dihindari untuk tidak sampai terjadi bencana tersebut. Harapan saya seperti itu. Kita kembali ke prediksi kartu tarot ya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dan jawaban tarotnya nanti seperti apa.
pertanyaan yang pertama ini, apakah Satria Piningit ini nanti akan ikut bursa pencalonan presiden tahun 2024? Saya akan ambil dari beberapa jenis kartu yang berbeda. Ada simbol usaha, ada simbol terkurung, masih belum guys. Ada simbol kesuksesan. Kartu yang berikutnya saya ambil dari kartu yang ini ya. Ada simbol matahari, ada simbol semangat ya, ada simbol blessing, pemberkatan, ada simbol strength, kekuatan, ada simbol celebration, keberhasilan. Kartu pertama, kartu kedua, ada sinkron ceritanya nanti. Kemudian saya ambil dari kartu yang ini. Ada simbol bola dunia, ada simbol matahari. Kartu yang kedua ada simbol matahari, kartu baris ketiga juga ada simbol matahari. Ada simbol seorang wanita dengan buku dan ada simbol bulan. Kemudian ada simbol rencana diam-diam. Kemudian ada simbol mendengar kabar. Lihat kondisi yang ada. Jadi, kalau menurut kartu dari baris pertama, kedua, ketiga, saya bisa simpulkan kalau Satria Piningit tidak ikut di bursa pencalonan presiden tahun 2024. Di kartu pertama ada simbol kurungan. Satria Piningit, Piningit itu berarti masih dikurung, masih dipersiapkan, digembleng. Apalagi di sini ada simbol kreativitas yang bisa diartikan masih belajar, masih digembleng untuk kesuksesan yang akan datang. Tapi untuk pencalonan presiden tahun 2024 dia tidak ikut karena dia masih masuk kurungan, masih masuk pingitan ya, masih digembleng. Ada simbol matahari. Simbol matahari ini bisa diartikan sosok dia yang begitu, bisa diartikan energinya seperti matahari, menyinari, yang memberi manfaat pada negara Indonesia nantinya. Dan ini ada simbol semangat. Di sini ada simbol blessing yang artinya pemberkatan. Untuk saat ini masih dipersiapkan dengan pemberkatan tentunya agar lebih kuat lagi kondisinya, agar lebih siap lagi nantinya dalam celebration, merayakan ini sama dengan kesuksesan ini. Jadi kondisinya tidak ikut Pilpres tahun 2024 karena dia masih digembleng dan maksudnya agar lebih siap lagi, agar lebih kuat lagi kondisinya. Dan di sini ada blessing, pemberkatan semesta untuknya. Jadi sudah ada persiapan tapi masih dalam gemblengan. Dan itu juga ada pemberkatan dari alam agar kedepannya lagi Satria Piningit ini kemampuannya lebih kuat lagi, lebih strength lagi dalam menghadapi kondisi-kondisi yang kurang bagus nantinya. Dan di sini ada simbol perayaan, ada sukacita nantinya untuk negara Indonesia. Tapi entah kapan keluarnya ini ya. Kemudian kartu baris kedua ini ada simbol bola dunia. Perubahan ke arah lebih bagus, tapi di sini ada simbol ini. Ada simbol buku dan ada masa lalu. Simbol buku ini bisa diartikan agenda, sudah diagendakan semacam itu, tapi menunggu saat yang tepat. Nah, ketika negara Indonesia ada intrik atau ada kondisi-kondisi yang sangat rawan yang dilambangkan ini. Adanya rencana diam-diam dari pihak-pihak tertentu yang bisa menjadikan negara Indonesia menjadi kurang bagus. Saat inilah Satria Piningit akan hadir. Dan itu sebenarnya sudah ada diagendakan oleh alam untuk ini.
Jadi akan ada saatnya ketika kondisi-kondisi yang sangat-sangat sulit, yang sangat-sangat butuh sosok yang begitu bisa mengayomi, bisa menyelamatkan negara Indonesia. Di saat itulah Satria Piningit akan hadir. Ini ya, yang dilambangkan orang mendengar kabar. Kemudian di depannya ada simbol ini, rencana diam-diam. Rencana diam-diam ini bisa diartikan adanya orang yang licik, yang bertujuan tidak bagus pada kondisi negara Indonesia. Dan di saat itulah kemungkinan ada Satria Piningit yang hadir untuk jadi penyelamat. Kalau menurut kartunya seperti ini ya. Jadi kesimpulannya, Satria Piningit tidak ikut Pilpres tahun 2024. Dia masih digembleng dan dia bisa dikatakan tirakat untuk saat ini untuk menggapai semacam kekuatan atau kemampuan yang lebih agar kedepannya bisa sukses. Kemudian ada celebration, perayaan. Kalau menurut kartunya seperti ini ya guys, tapi sekali lagi ini prediksi. Prediksi itu masih memperkirakan apa yang bakal terjadi. Boleh percaya, boleh tidak. Dalam menyikapi sebuah prediksi, kalian juga harus menggunakan nalar yang sehat. Jangan ditelan mentah-mentah, ditelaah, ditimbang-timbang. Kalau bagus ya diaminkan, kalau nggak bagus ya dijadikan semacam kewaspadaan agar melangkah ke depannya bisa lebih hati. Untuk prediksi Satria Piningit, semoga negara Indonesia bisa melampaui masa-masa sulit, dalam arti tidak sampai terjadi masa-masa sulit. Walaupun begitu, saya juga berharap agar Satria Piningit ini segera hadir, dan kehadirannya ternyata tidak di Pilpres tahun 2024. Dia tidak ikut. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu dan waktu kita sambung lagi dengan prediksi berita viral yang lain.